Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Eka Syaputra, NIM 195900182 dari kelas E, Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan materi tentang melatih taktik, fisik, dan mental. Yang pertama yaitu taktik. Pengertian taktik secara umum, taktik merupakan bagian dari strategi. Taktik merupakan kemampuan atau siasat yang digunakan yang lebih dominan menggunakan kemampuan berpikir untuk memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik bersifat sementara, berubah-ubah sesuai kondisi di lapangan, karena di dalam pertandingan kita akan menghadapi bermacam-macam situasi, dan setiap situasi harus dihadapi dengan taktik yang berbeda-beda. Taktik dapat berjalan dengan baik tergantung dari kondisi fisik, teknik, dan mental bermain. Cara merencanakan taktik. Apa yang bisa dilakukan para pemain waktu bertanding? Kemampuan individu berbeda-beda. Setiap pemain harus mengetahui kelebihan dan kekurangan tim, memahami kemampuan tim sendiri dan kemampuan tim lawan yang dihadapi. Taktik sebelum diterapkan di pertandingan sebaiknya dicoba atau dilatihkan terlebih dahulu. Memahami kondisi lapangan yang akan digunakan untuk bertanding. Tujuan taktik adalah menerapkan teknik-teknik yang lebih dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif dan mengembangkan pola serta sistem bermain guna mencari kemenangan. Yang kedua yakni fisik. Pengertian fisik yaitu dalam bahasa Inggris, body adalah sebutan yang berarti sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata, yang juga merupakan terdefinisi oleh pikiran. Kata fisik biasanya digunakan untuk satu benda yang berwujud dan terlihat oleh mata. Fisik bisa digunakan untuk menggambarkan bentuk dan suatu benda atau untuk struktur pada bangunan. Juga dapat berarti bahwa bagian tubuh manusia, badan keseluruhan yang dapat diinderakan oleh mata serta dapat diuraikan dengan kalimat atau terdefinisi. Cara melatih fisik agar tidak cepat lelah. Yang pertama yaitu mengonsumsi susu, istirahat yang cukup, bangun pagi, melakukan peregangan setiap bangun tidur, mandi pagi, minum banyak air putih, menghindari makanan cepat saji dan junk food, jogging, memperbanyak asupan buah dan sayur, dan terakhir menghindari kebiasaan tak sehat. Yakni Tujuan utama latihan fisik atau kebugaran jasmani adalah menjaga kesehatan mental dengan berolahraga. Kamu dapat meningkatkan mood atau suasana hati menjadi lebih baik. Melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin dapat merangsang berbagai senyawa kimia dalam otak untuk merasa lebih bahagia. Tidak hanya itu, dengan berolahraga tubuh juga menjadi lebih rileks dan kecemasan dapat berkurang. Dan yang terakhir mental. Pengertian mental. Kata mental merupakan kata yang sebenarnya cukup familiar buat kita, apalagi untuk seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, terutama pada bidang psikologis. Meskipun kata mental itu sendiri merupakan hal yang cukup dikenal bagi khalayak umum, tapi menurutku agak tahu jika kita berbicara tentang hal yang ada hubungannya dengan mental, terutama di Indonesia. Menurut kamus KBBI, mental adalah hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Dapat diartikan juga mental disebut sebagai tindakan yang dipengaruhi pikiran. Kalimat dari kata mental disebut sebagai tindakan yang dipengaruhi pikiran. Kalimat dari kata mental itu sendiri jika kita dalami, maka makna atau poin yang terdapat dari kata mental tersebut sangatlah dalam dan luas, sehingga kita tidak bisa melihat makna mental itu sendiri hanya dalam satu pemikiran saja. Cara melatih mental. Yang pertama, selalu ingat Tuhan. Yang kedua, atur emosi. Yang ketiga, hiraukan omongan orang lain. Yang keempat, asah kemampuan diri. Yang terakhir, yang kelima, menerima kegagalan dan lain-lain.
Tujuan mental, terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup. Sekian dari materi apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.